Halo semuanya, simak video ini untuk mengenali berita baik yang mungkin akan kalian terima di pertengahan bulan. Semoga menjadi kenyataan ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Aries, selamat datang di channel saya. Ini adalah berita baik untuk kalian di pertengahan bulan Mei 2024. Kita langsung lihat ya, ada dadu apa untuk kalian, ada kartu apa untuk kalian. Nanti kita baca sama-sama. Dan semoga kalian mendapatkannya, karena ini adalah berita baik atau keberuntungan. Oke? Aries, please. Aries, please. Oh, nice. Okay. Oops, Taurus. Okay. Okay. Aries, please. Berita baik untuk Aries, please. Oh. Aries, please. Berita baik untuk Aries, please. Okay. So, Aries, dadu astrologi yang kamu dapat adalah planet Venus, planet cinta, planet relasi, koneksi, hubungan antara kamu dengan orang lain. Nggak harus dalam konteks romantis, bisa juga platonik, bisa juga bisnis, oke? Ditemani oleh dadu zodiak Taurus. Ini energi yang stabil, energi yang perlahan-lahan, ya mungkin alon-alon asal kelakon atau lambat laun tapi sampai juga di tujuan gitu ya. Pokoknya energinya ini stabil dan perlahan-lahan. Dan rumah ke-12. Rumah ke-12 ini adalah rumah, bisa dibilang ini rumah yang tersembunyi, nggak kelihatan. Penuh dengan ilusi, penuh dengan tirai gitu loh. Jadi ada banyak tirai berlapis-lapis yang menyembunyikan sesuatu. Ini rumah ke-12. Oke? Di sini kamu mendapatkan Ten of Wands, Two of Swords, King of Swords, dengan klarifikasi Five of Wands dan Three of Cups. So, saya suka nih energinya. Aries, ini kayaknya khusus nih, energinya nih cukup spesifik untuk kalian yang kemarin-kemarin, sebelum pertengahan Mei, kemarin-kemarin kalian mungkin sempat berhubungan atau berurusan dengan orang atau orang-orang ya, yang misterius. Tapi misteriusnya tuh nggak enak gitu loh. Misteriusnya tuh bikin kamu capek mungkin. Karena ada Ten of Wands kan. Misteriusnya tuh yang bikin kamu jadi seringkali tuh salah paham akhirnya. Salah paham sehingga malahan menimbulkan konflik di antara kamu sama orang tersebut gitu loh. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya kamu, ini contohnya percintaan ya. Misalnya kamu berhubungan dengan, kamu berpasangan dengan seseorang yang, taruhlah kalian belum menikah. Kamu berpasangan dengan seseorang yang dia pulang kantor, dia keluar kantor jam 5 sore, tapi dia sampai di rumah
itu nggak kasih tahu kamu misalnya. Misalnya kalian sudah ada perjanjian, kalau kamu sudah sampai rumah, kamu WhatsApp aku ya, atau kamu kirim pesan ya ke aku ya, kasih tahu kalau kamu udah di rumah gitu loh. Jadi kamu mungkin kalau misalnya dia belum kirim pesan buat kamu khawatir, makanya kamu minta dia seperti itu gitu loh. Which is itu normal. Nah, orang tersebut mungkin sering kali tuh nggak ngabarin. Jadi misalnya dia pulang dari kantor, keluar dari kantor jam 5, dia nggak ngasih tahu kamu dia sampai di rumah jam berapa, atau bahkan nggak ngasih tahu kamu dia sudah di rumah atau belum gitu loh. Atau misalnya kamu sudah berpasangan, kamu sudah menikah dengan seseorang, kamu tahu jam kantornya pasangan kamu tuh sampai dengan jam 5 sore, tapi dia baru sampai rumah jam 10 malam misalnya. Terus setiap kali kamu tanya, kamu kemana aja sih? Kan keluar kantor jam 5, kok baru sampai rumah jam 10 gitu misalnya. Setiap kali kamu tanya, itu akhirnya berantem malah. Karena dia misteriusnya tuh nggak enak gitu. Misteriusnya bikin beban buat kamu. Kamu keberatan dengan energi misteriusnya dia. Jadi di sini, Venus, planet Venus, ini pokoknya energi ini, berita baik untuk kamu ini ada hubungannya sama relationship atau partnership kamu dengan seseorang. Energi Taurus adalah energi yang tadi saya bilang, stabil sih stabil, tapi lambat sekali. Lambat sekali progresnya. Dan rumah ke-12, rumah yang tersembunyi, misterius gitu loh. Jadi ini mungkin udah terjadi cukup lama nih, Ten of Wands dengan klarifikasi Five of Wands. Jadi kemisteriusannya dia bikin pegel kamu dengan Ten of Wands, bikin beban buat kamu. Dan setiap kali kamu bongkar atau setiap kali kamu mempertanyakan kemisteriusannya dia, selalu akhirnya konflik dengan Five of Wands. Akhirnya berantem antara kamu sama dia. Nah, dengan Two of Swords di sini, mungkin kamu sudah pada tahap, kayaknya gue udah nggak bisa nih sama ini orang. Kayaknya gue udah pegel banget nih. Kayaknya gue udah nggak mampu lagi gue memanggul Ten of Wands ini gitu loh. Jadi dengan Two of Swords kamu mungkin sudah dalam tahap ingin memutuskan sesuatu. Tapi di pertengahan Mei ini, berita baiknya untuk Aries, mungkin akhirnya orang tersebut nih, King of Swords, orang tersebut akhirnya buka-bukaan. Jadi yes, King of Swords adalah energi yang gak banyak bicara memang. Makanya misterius kan. Dan lamban kan, dengan apalagi ada energi Taurus. Jadi kayak dia lambat laun dia terbukanya, lambat laun dia komunikasinya. Selama ini memang dia misterius akhirnya, karena dia juga nggak banyak bicara, nggak bisa komunikasi dengan lancar lah atau dengan bebas gitu loh. Mungkin karena dia pikir nggak penting lah, yang penting gue udah di rumah, sekarang gue mau tidur, ya udah nggak usah tiap-tiap harus laporan, tiap-tiap harus ngasih tahu gue kemana, gue ngapain gitu loh. Jadi kayak dia ngelihatnya mungkin itu sesuatu yang nggak penting. Gue nggak ngapa-ngapain kok, gue nggak macem-macem kok gitu loh. Lo aja yang ketakutan sendiri, misalnya tuh seperti itu. Tapi akhirnya di pertengahan Mei ini yang saya rasakan dengan King of Swords di sini dan Three of Cups, ini mungkin akhirnya dia akan perlahan-lahan, lambat laun dia akan mulai terbuka, akan mulai komunikasi gitu loh sama kamu. Jadi itu berita baik kamu. Berita baik kamu adalah seseorang yang tadinya misterius, nggak bisa dibaca, nggak bisa ditanyain, karena mungkin kalau misalnya ditanyain dia marah, akhirnya dia terbuka sendiri, akhirnya dia akan komunikasi sendiri gitu loh. Jadi saya nggak tahu nih King of Swords ini cewek atau cowok, nggak tahu dia posisinya dalam kehidupan kamu apa, nggak harus romantis, tapi pokoknya ini orang energinya misterius aja, yang selama ini tuh bikin beban buat kamu, tapi akhirnya nggak ada lagi. Akhirnya nggak ada beban lagi buat kamu. Karena dia akhirnya udah jujur, udah mulai terbuka. Mungkin selama ini juga dia bukannya macem-macem, bukannya dia curang atau berkhianat atau melakukan sesuatu yang buruk di belakang kamu, bukan. Mungkin selama ini dia ya lurus-lurus aja, cuma memang dia komunikasinya tuh agak tersendat gitu loh, si King of Swords ini. Tapi dengan akhirnya dia di pertengahan Mei ini mulai terbuka, mulai apa adanya belak-belakan, nggak misterius lagi. Dengan Three of Cups di sini akhirnya kamu bisa menikmati hubungan kamu sama dia dengan lebih enak, lebih sehat lah dengan Three of Cups. Karena ini kan
Three of Cups itu adalah energi kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang. Kita ngobrol, cakak cekikik, terbuka, santai dengan orang-orang yang kita sayang. Ya dengan dia gitu loh. Jadi itu berita baik kamu. Terutama reading ini adalah terutama untuk Aries yang kemarin-kemarin berurusan dengan seseorang yang kesannya misterius. Tapi misteriusnya nggak enak, bikin beban buat kamu, dan kalau kamu tanya malahan konflik. Itu beres, selesai, nggak ada lagi tuh. Jadi bisa dibilang hubungan kamu sama orang ini, berita baiknya adalah hubungan kamu sama orang ini akan lebih sehat ya, akan lebih terbuka gitu loh. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupin secara sengaja atau tidak sengaja. Nggak ada lagi yang misterius. Semuanya udah kelihatan, kebuka, dikomunikasikan. Oke? So anyway, Aries, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.